Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Firdausi, kelas PAIB, akan menjelaskan kembali materi fikih jinayah tentang khomer dalam perspektif Islam. Jadi khomer secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu khomoroh, yang berarti menutupi, yakni sesuatu yang menutupi fungsi akal. Secara istilah, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, khomer mencakup semua jenis zat yang memabukkan, tak terbatas pada anggur atau kurma, baik sedikit maupun banyak, tetap haram. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, khomer hanya berasal dari perasaan anggur yang difermentasi dan haram mutlak. Zat lain disebut muskir dan baru haram jika memabukkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa khomer merupakan segala sesuatu yang bisa memabukkan, yang mana dapat membuat seseorang hilang akal, dan khomer tidak hanya terbatas pada minuman beralkohol yang terbuat dari kurma atau anggur, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang dapat memabukkan, baik cair maupun padat. Dalam Al-Quran, pengharaman khomer dibagi dari beberapa tahapan. Pengharaman khomer ini dilakukan secara bertahap untuk mengubah kebiasaan masyarakat Arab yang sangat akrab dengan minuman keras. Yang pertama yaitu pada surah An-Nahl ayat 67 yang mengisyaratkan adanya manfaat dan penggunaan kurma atau anggur untuk minuman, namun belum melarang. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 219 menegaskan bahwa dosa khomer lebih besar dari manfaatnya. Nah, hal ini mulai muncul peringatan keras. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 43, larangan sholat dalam keadaan mabuk sebab akan mengganggu kehusukan dan kesadaran beribadah. Nah, kemudian pada surah Al-Maidah ayat 90-91, larangan total atau mutlak atas khomer dinyatakan sebagai perbuatan keji dari setan yang harus dijauhi. Jadi pendekatan bertahap ini mencerminkan strategi syariat dalam mengubah budaya buruk secara progresif dan penuh hikmah, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan mendadak. Hukuman atau sanksi bagi konsumen khomer. Dalam hukum Islam, minum khomer ini atau memabuk-mabukkan termasuk jarimah hudud, yaitu jarimah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hukuman bagi muslim yang meminum khomer ialah dicambuk sebanyak 80 kali. Dan menurut mazhab Syafi'i, dicambuk 40 kali dan bisa ditambah jadi 80 oleh kebijakan hakim atau takzir. Pelaku yang mengulangi 4 kali bisa dikenai hukuman mati. Hal ini menurut sebagian ulama. Jadi, hukuman ini berlaku untuk orang mukallaf, yaitu balil, berakal dan sadar, dan mengetahui bahwa khomer itu memabukkan. Tujuan hukuman ini bukan hanya membalas, namun untuk efek jera dan perlindungan sosial agar pelaku tidak merusak akal. Dalam perundang-undangan Indonesia, khomer ini diatur melalui Permenkes nomor 86 tahun 1997, pengawasan dan peredaran minuman memabukkan. Kemudian dalam KUHP Pasal 536, mabuk di tempat umum dapat didai hukuman kurungan 3 hari sampai 3 bulan. Meskipun Indonesia ini bukan negara berbasis syariat, hukum positif di Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap bahaya sosial khomer, terutama dalam konteks ketertiban umum. Khomer ini mempunyai dampak yang sangat negatif, terutama pada aspek fisik dan kesehatan, yaitu yang mengganggu hati atau liver, sistem saraf dan peradangan pencernaan, kemudian pandangan kabur, kehilangan keseimbangan dan penyakit kronis jika dikonsumsi secara terus-menerus. Kemudian pada aspek mental dan akar dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat, kemudian menghilangkan kontrol diri dan rentan bertindak secara brutal dan menghalangi aktivitas ibadah karena hilangnya kesadaran. Pada aspek sosial dan spiritualitas, khomer bisa menjadi penyebab utama kriminalitas, kekerasan rumah tangga, dan menimbulkan bau mulut dan tubuh, serta menghalangi zikir dan salat secara khusyuk.
Menurut Quraisy Shihab dan Ibnu Ashur, khamar menutup semua dimensi akal sehat dan menjadi penghalang manusia dari fungsi utamanya sebagai hamba Allah. Jadi, khamar ini merupakan segala sesuatu yang memabukkan, baik dari bahan alami atau buatan, baik cair maupun badan. Dan pengharamannya dalam Islam bersifat mutlak dan dijelaskan secara bertahap dalam Al-Quran. Mengkonsumsi khamar berdampak buruk secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dan sanksi hukumnya dapat ditegakkan dalam hukum Islam maupun di sistem hukum Indonesia. Jadi penting bagi masyarakat muslim untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjauhi khamar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.